Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya adalah Rizky Agung, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Telmuntas Kota Pontianak. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh salah satu rekan guru saya, yaitu Bapak Arif Supriyadi. Assalamualaikum Bapak Arif. Alhamdulillah. Kabarnya sehat ya Bapak ya? Insya Allah sehat. Ya, jadi Bapak Arif ini adalah guru IPA ya di SMP IT Almuntas Kota Pontianak. Baik Bapak Arif, kali ini kita akan melakukan obrolan ya atau pembicaraan terkait dengan kegiatan praobservasi, yang mana ini adalah salah satu langkah awal nanti akan kita lakukan supervisi pendidikan ya. Adapun untuk tujuan dari supervisi pendidikan atau supervisi akademik ini untuk mengetahui dan mengevaluasi ya proses pembelajaran yang nanti akan Bapak Arif lakukan di kelas. Nah, tujuan dari praobservasi ini sendiri ya agar nanti Bapak bisa lebih siap ya, kemudian bisa lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-muridnya. Namun sebelumnya ini Bapak Arif ada beberapa pertanyaan ya yang ingin saya ajukan kepada Bapak Arif terkait dengan obrolan ya praobservasi kali ini. Yang pertama ini terkait dengan tujuan pembelajaran nih Pak yang akan Bapak Arif capai ketika pembelajaran nanti, itu apa saja Pak tujuan pembelajarannya ya. Baik, terima kasih Pak Rizky atas supervisi ya yang akan dilakukan. Pertama-tama karena kelas 8 ini sudah masuk materi baru, jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan nanti disupervisi oleh Pak Rizky itu insya Allah adalah materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, pada sistem pernapasan manusia ini ada 2 KD yang akan kita capai. Tujuannya nanti ke sana adalah yang pertama, bagaimana kita mengharapkan siswa-siswi kita ini untuk bisa menganalisis, yaitu terutama pada sistem pernapasan manusia. Nah, untuk menganalisis ini nanti barangkali pada prosesnya seperti yang sudah saya sampaikan akan banyak sekali yang kita tes dulu sebelum masuk ke materi. Nah, kemudian yang kedua adalah memahami gangguan pada sistem pernapasan. Nah, untuk memahami gangguan ini juga nanti juga menggunakan proses yang kita sudah uji coba ya sebelumnya, yaitu di pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Nah, ini juga berkaitan pada akhirnya siswa-siswi kita ini kita arahkan atau kita beritahu atau kita beri pemahaman bagaimana menjaga kemudian merawat sistem pernapasan pada manusia yang mereka miliki pada diri mereka masing-masing. Nah, kemudian untuk keterampilannya itu nanti tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama ini pertemuan awal ini adalah bagaimana mereka bisa menyajikan karya, itu bagaimana sih upaya menjaga kesehatan terutama di sistem pernapasannya, karena sudah menjadi perhatian kita bersama bahwasanya di kehidupan kita sehari-hari tentu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bersinggungan dengan mereka, terutama para perokok, kemudian asap kendaraan bermotor dan lain sebagainya, terutama yang ada di lingkungan sekitar. Saya kira itu Pak Rizky untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran Pak ya, mulai dari menganalisis sistem pernapasan ya, kemudian memahami gangguan ya sistem pada pernapasan, lalu ada upaya juga untuk menjaga terutama berkaitan dengan organ-organ pernapasan ya, dan yang terakhir siswa diminta untuk menyajikan sebuah karya ya terkait dengan menjaga kesehatan. Oke, nah lalu untuk area pengembangan sendiri nih Pak, kira-kira area pengembangan apa saja nanti akan Bapak kembangkan dalam pembelajaran nanti ini? Nah, terima kasih Pak Rizky. Berdasarkan tujuan pembelajaran tadi ada beberapa area pengembangan yang khususnya di pembelajaran ini akan kita kembangkan, berkaitan itu dengan terutama dengan spiritual dan religi mereka. Yang pertama itu spiritnya kita harus tanamkan bahwasannya sistem pernapasan ini yang sudah mereka miliki itu harus patut disyukuri karena pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala,
kepada pribadi mereka masing-masing. Kemudian bagaimana area pengembangan yang kita harapkan itu adalah memahami organ-organ yang mereka miliki, terutama organ-organ pada materi ini yaitu sistem pernapasan. Jadi di pengenalan ini area pengembangannya nanti mereka bisa lebih mengapresiasi diri mereka, terutama jasmani, sehingga nanti hubungannya adalah pada pengembangan di jasmani mereka berdampak pada keseharian mereka atau tingkat pemahaman atas organ atau diri mereka sendiri. Adapun yang kedua adalah pengembangannya adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan tadi dengan cara kita melihat dalam kelompok-kelompok belajar di dalam kelas itu kita harus amati ada anak-anak yang dia kuat di sistem auditorinya misalkan atau lewat pendengarannya. Nanti kita arahkan, kita fokuskan dan kita tingkatkan di sana. Kemudian ada yang di visual misalkan, nanti kita akan sampaikan dengan metode atau cara yang seperti itu. Kemudian dengan kinestetik juga demikian. Dan yang terakhir saya kira area pengembangan yang akan kita tuju itu adalah bagaimana mereka terampil ini bukan hanya pada materi saja, melainkan terampil dalam berkomunikasi, kemudian terampil dalam menyampaikan pendapatnya masing-masing. Karena di pembelajaran khususnya berdiferensiasi, tentu kita harapkan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kemudian berdasarkan minat dan bakatnya. Saya kira itu Pak. Oke, berarti ada 3 Pak ya. Dan luar biasanya ini tidak hanya pengetahuan dan keterampilan ya, tetapi ada juga pengembangan aspek spiritualnya gitu ya. Oke, nah tadi sebagaimana tujuan pembelajaran yang sudah Bapak paparkan, lalu kira-kira rancangan pembelajaran apa yang akan Bapak siapkan ya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bapak tentukan tadi, mungkin mulai dari strategi yang digunakan seperti apa, metodenya, kemudian model pembelajarannya seperti apa itu. Terima kasih Pak Rizky. Untuk atau guna mencapai tujuan pembelajaran yang tadi kita harapkan, itu tentu kita tidak terlepas dari bermacam-macam strategi yang ditawarkan. Kemudian beberapa metode yang kita kira bagus untuk kita coba terapkan. Lalu ada juga model pembelajaran yang saya kira selalu berkembang. Ada juga yang basisnya bisa dikombinasikan. Nah, saya kira untuk sistem pernapasan ini saya ingin mencoba nanti adalah bagaimana pembelajaran dengan tadi ya berdiferensiasi itu ya. Nah, menarik untuk nantinya kita coba ke anak-anak atau kita pelajari langsung. Di mana strategi ini nanti kita tingkatkan dengan atau kita gabungkan dengan sosial emosional tadi. Nah, bagaimana strategi ini saya kira bagus karena tidak semata-mata yang kita kejar dengan prosesnya itu hanya pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi bagaimana membuat spiritual dan emosional anak ini menjadi lebih lebih maksimal atau lebih terarah nanti dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu metode yang turunan dari strategi tadi, metode yang akan saya gunakan saya kira adalah menggunakan cooperative learning. Modelnya adalah cooperative learning. Nah, di mana nanti cooperative learning ini kita bisa mix dengan bermacam-macam ya, sesuai dengan tadi bisa kinestetiknya, bagaimana kita masukkan dengan audionya, bagaimana kita masukkan dengan visualnya. Karena cooperative learning ini saya kira bisa masuk ya Pak Rizky ya ke segala aspek tadi. Kemudian metode yang kita gunakan nanti adalah berbasis problem atau masalah ya. Karena saya kira kalau kita angkat dari masalah itu anak-anak cenderung lebih aktif. Kalau sebelum materinya itu anak-anak bisa lebih aktif untuk bertanya barangkali, karena pertanyaan-pertanyaan ini yang justru memantik mereka di proses pembelajaran. Tapi ada diskusi juga. Ya, nanti kita coba dengan membuat diskusi, bisa itu diskusi kelompok besar atau diskusi antar kelompok kecil, misalkan seperti itu Pak Rizky. Ya, jadi ada strateginya ya, berdiferensiasi, kemudian dipadukan dengan pembelajaran sosial emosional ya PSE, kemudian menggunakan cooperative learning, dan ada juga diskusi yang untuk menyelesaikan terkait dengan masalah nanti yang akan kita tawarkan Pak ya. Oke. Nah,
Eh, Lalu strateginya nih sudah nih Pak. Kira-kira nanti media pembelajaran yang akan Bapak gunakan itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak Rizky. Untuk media yang akan saya gunakan nanti di proses pembelajaran, karena tadi yang kita tuju ada beberapa tipe belajar anak, jadi nanti bervariasi menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau siswa dan siswi. Nah, untuk media yang akan saya gunakan, yang pertama itu untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, itu tentu kita butuh alat ya Pak Rizky ya, terutama kita bisa sajikan atau kita bisa pinjamkan barangkali laptop untuk anak-anak ini bisa menonton atau menyaksikan apa-apa materi yang sudah kita siapkan guna lebih memahamkan kepada mereka karena kita ini sifatnya bukan hanya mengajar sekarang tapi memfasilitasi. Jadi bagaimana kita berusaha untuk memfasilitasi mereka dari sekolah terlebih dahulu supaya anak-anak itu lebih siap nantinya karena tidak perlu mencari lagi dari luar. Kemudian yang kedua, media yang kedua adalah bagaimana anak-anak ini yang kinestetik tadi ya. Yang kinestetik ini insya Allah akan saya maksimalkan dengan barangkali model-model atau kita miliki di laboratorium seperti struktur sistem pernapasan yang kita miliki di laboratorium, atau nanti bisa kita buat model-model paru-paru, kemudian rongga hidup dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Rizky. Untuk auditorinya berarti nanti saya akan coba dengan memperdengarkan atau mencoba mereka langsung dengan cara tadi karena bernapas, kita coba langsung dengan bernapas tadi ya. Nanti bisa di mix and match antara yang kinestetik atau yang auditori dengan pengalaman langsung, saya kira Pak Rizky. Oke, jadi intinya media itu kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka Pak ya, baik itu yang visual, auditori, kemudian yang kinestetik. Oke Pak, jadi strategi media ini udah cukup matang Pak. Kira-kira kapan nih akan Bapak lakukan dan di kelas berapa, dan kalau bisa juga jam berapa nih? Oke, terima kasih Pak Rizky. Untuk pelaksanaannya sendiri karena kita memiliki jumlah kelas yang lumayan banyak ya Pak Rizky ya. Jadi nanti barangkali saya coba akan masuk ke kelas kelas 8C atau 8D ya Pak Rizky ya. Karena materi yang ini materi baru sebelum mereka nanti PAT. Nah, jadi mungkin bisa masuk di materi di kelas 8C atau 8D. Untuk waktu pelaksanaan sendiri Pak Rizky ini insya Allah dalam minggu depan barangkali, karena ini sudah hari Jumat ya, berarti pekan depan Pak Rizky, kalau tidak hari Selasa atau Rabu seperti itu Pak Eri. Kemudian jam pelajarannya itu nanti barangkali 2 jam pelajaran sampai 3 jam pelajaran Pak Rizky. Jadi karena waktunya juga cukup panjang saya kira ya, nanti bisa kita maksimalkan untuk masuk ke kelasnya, dan barangkali nanti kita langsung dengan Pak Rizky ya sebagai pengamat atau observer di kelas saya nanti. Oke. Ya mungkin ini saja kali Pak ya yang bisa saya tanyakan untuk pra-observasi kali ini. Namun kira-kira dari percakapan pra-observasi hari ini apa yang sudah Bapak Arif dapatkan Pak? Oke, terima kasih Pak Rizky. Ini adalah pengalaman bagi saya sendiri Pak Rizky, karena untuk pembelajaran berdiferensiasi kan sebenarnya kalau kita mau lihat ke belakang mungkin sudah pernah kita lakukan, tetapi barangkali kita tidak sadar. Oh ternyata dulu pernah melakukan, tapi pada bagian yang mana, gitu kan? Nah ternyata setelah saya tahu dari Pak Rizky, dari guru-guru penggerak yang ada di sekolah kami, bahwasanya dengan diskusi-diskusi yang kami lakukan sebelumnya menyatakan bahwasanya ini loh bagian yang didiferensiasikan, misalkan pada tes awalnya untuk melihat bagaimana komposisi kelas, kemudian bagaimana konten yang berdiferensiasi, kemudian bagaimana proses-proses yang ternyata itu juga bisa dikelompokkan, kemudian terakhir adalah bagaimana menilai anak atau mengevaluasi pembelajaran. Ternyata tidak hanya satu tetapi bisa bermacam-macam. Tentu ini menjadi pengalaman yang baik bagi kita semua, supaya nanti saya juga bisa
melaksanakannya di kelas saya untuk para guru penggerak ini. Oke, intinya akan menyiapkan Pak ya, menyiapkan semaksimal mungkin apa yang sudah didapatkan dan diterapkan dalam pembelajaran di kelas nanti. Baik Bapak Arif ya, mungkin itu ya untuk pembicaraan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu lagi nanti kita Pak di observasi kelas dan pasca observasi nanti. Dan insya Allah nanti juga akan kita coba observasi juga ketika pada saat pembelajaran di pekan depan ya. Pekan depan di kelas 8C atau di 8D ya, sekitar 2 jam pelajaran atau sampai 3 jam pelajaran. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak siapkan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa memberikan proses pembelajaran yang menarik ya, yang bisa memberikan kebutuhan belajar bagi setiap murid. Mungkin itu saja ya yang bisa kita lakukan pada kesempatan pra-observasi kali ini. Mudah-mudahan obrolan pra-observasi pada hari ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semuanya. Saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih sekali lagi Pak Arif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.